objek dan subjek hukum Islam. Hukum Islam dalam konsep usul fiqh dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Adapun penjelasan secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhyir, dan al-wad'i. Menurut Juhaya S. Praja menyebut kitab berupa perbuatan hukum. At-takhyir atau yang biasa disebut dengan fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya yang disebut dengan mubah. Adapun al-iqtiqa atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan, disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. Ada beberapa hukum taklif, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, dan yang kedua disebut dengan nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7. Yang pertama disebut dengan fardu, yang kedua wajib, yang ketiga tahrim, yang keempat karohah tahrim, yang kelima karohah tanzim, yang keenam nadab, dan yang ketujuh yaitu ibahah. Selanjutnya ada juga hukum wad'i, yaitu firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau juga sebagai syarat yang lain atau yang disebut dengan masyrut, atau sebagai penghalang atau mani', dan adanya yang lain. Hukum wad'i ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani'. Materi selanjutnya yaitu ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda yang berarti al-mayaqqah, yaitu yang bisa diartikan sebagai sulit, berat, susah atau sukar. Sedangkan secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, atau yang disebut dengan al-masyaqqah, dan juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, atau yang disebut dengan at-taqat. Dan ijtihad ini ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut dengan ijtihad, melainkan disebut dengan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasanya ijtihad ini adalah sebagai pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin yang menggunakan akal dengan sungguh-sungguh yang berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggalikan dengan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan dalil-dalil yang ada dirinci sebagian rupa sehingga hilang kezonniannya, dan hasil ijtihad ini berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan.